Selamat bergabung kembali bersama kami, Reaper Consultant, pada e-learning Accurate 5 Basic. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas pengenalan Accurate 5 secara umum, proses berikutnya adalah membuat database Accurate 5 dengan pilihan Basic Setup atau persiapan standar. Proses yang akan kita lakukan pada video materi kali ini adalah membuat database, mengisi informasi perusahaan, mengisi saldo awal kas dan bank, mengisi saldo awal dan informasi pada pelanggan, serta mengisi saldo awal dan informasi pada pemasok. Sebagai ilustrasi, kita memiliki contoh kasus sebagai berikut. Reaper adalah badan usaha yang bergerak dalam penjualan ponsel, aksesoris, dan jasa perbaikan. Pada tanggal 1 Januari 2021, pemilik dari Reaper memutuskan menggunakan Accurate untuk pencatatan transaksi dan pengolahan data keuangan di perusahaan. Anda diminta oleh perusahaan untuk membuat database dan menginput saldo awal perusahaan serta transaksi bulan Januari 2021 ke dalam Accurate. Informasi perusahaan dan usaha pokok dari Reaper adalah sebagai berikut. Baik, kita mulai pada tahapan pertama, adalah membuat database. Caranya, kita buka Accurate 5 yang sudah kita install pada PC atau laptop. Kemudian, kita klik Create New Company atau buat data perusahaan baru. Pilih lokal, kemudian klik tombol Browse, lalu tentukan folder tempat penyimpanan database yang akan kita buat. Sebagai contoh, kita beri nama database tersebut adalah Reaper. Lalu, klik Create, kemudian OK. Kita tunggu proses pembuatan database yang dilakukan oleh Accurate. Setelah muncul informasi login, masukkan username dan passwordnya adalah supervisor. Kemudian, klik OK. Accurate akan menampilkan Welcome to Accurate Quick Setup. Tentukan pilihan bahasa adalah bahasa Inggris. Pilihan bahasa ini kita dapat tentukan sendiri sesuai kebutuhan, apakah kita lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Setelah kita memilih pilihan bahasa, kita klik Next. Selanjutnya akan tampil pilihan jenis setup. Kita pilih Basic Setup sesuai dengan instruksi pada materi kali ini. Kemudian, klik Next. Pada layar Accurate kita akan muncul pesan konfirmasi bahwa Accurate akan membuat informasi akun yang umum digunakan pada mata uang, barang dan jasa, pelanggan, pemasok, serta daftar akun. Kita klik Yes. Selanjutnya, pada tampilan Accurate akan menginformasikan informasi perusahaan atau company information. Isi dengan data perusahaan Reaper. Company name adalah Reaper. Alamat, Jalan Citra Raya Cikupa, Tangerang, Banten. Start date atau cut off yaitu tanggal 31 Desember 2020. Default currency adalah IDR atau rupiah. Kemudian klik Next. Pada informasi cash bank, masukkan data kas dan bank sesuai dengan informasi kas bank yang ada di materi, yaitu kas besar tanggal 31 Desember 2020 senilai 10 juta. Lalu, bank pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 15 juta. Selanjutnya, klik Next. Kita akan masuk pada Customer dan Vendor. Masukkan informasi nama pelanggan atau customer dan saldo awalnya sesuai dengan informasi yang ada di materi. Yang pertama adalah EK. Kita enter sampai turun ke baris kedua, lalu masukkan EK. Kemudian
klik tombol opening balance, lalu masukkan nomor faktur adalah EC-01, tanggal adalah 25 Desember 2020. Saldo awal adalah 10 juta. Kemudian klik OK. Enter sampai turun ke baris selanjutnya, lalu masukkan Metrocell. Kemudian klik opening balance. Nomor invoice adalah MC-01. Tanggal adalah 30 Desember 2020. Saldo awal adalah 8 juta. Kemudian kita klik OK. Sampai di sini kita sudah memasukkan informasi pelanggan dan saldo awalnya. Setelah selesai pada bagian pelanggan, kita klik tab vendor atau pemasok. Lalu enter sampai turun ke baris kedua, lalu masukkan informasi nama pemasok dan saldo awalnya. Yang pertama adalah PT Samsung. Kemudian klik tombol opening balance, masukkan nomor faktur adalah SA-01, tanggal adalah 30 Desember 2020. Opening balance adalah 20 juta. Kemudian klik OK. Enter sampai ke baris ketiga, masukkan PT Oppo. Lalu klik tombol opening balance. Invoice number adalah OP-01. Tanggal adalah 25 Desember 2020. Opening balance adalah 25 juta. Setelah selesai pada bagian pemasok, selanjutnya kita klik Next. Pada bagian barang dan jasa akan ditanyakan metode biaya persediaan. Terdapat dua pilihan yaitu average atau rata-rata dan FIFO atau first in, first out. Sesuai instruksi pada materi, kita akan menggunakan metode average atau rata-rata. Jadi, kita tentukan metode biaya persediaan pada database ini adalah average atau rata-rata. Sebagai catatan, pilihan metode ini tidak bisa diubah setelah mulai membuat transaksi, seperti yang tertulis di bagian warning atau peringatan. Jadi, pastikan kita tidak salah dalam memilih metode biaya persediaan yang akan digunakan. Selanjutnya, kita klik Next. Masuk pada bagian barang atau item. Masukkan informasi nama barang dan saldo awal barang per 31 Desember 2020. Item yang pertama adalah B01 dengan nama adalah Samsung Galaxy. Stock date per 31 Desember 2020. Quantity 10 unit pieces. Harga beli akhir yaitu 5 juta. Sales price atau harga jual adalah 5.500.000. Enter ke baris kedua. Item yang kedua adalah B-02 dengan nama Oppo Reno. Stock date adalah 31 Desember 2020. Quantity sebanyak 10. Satuan adalah pieces. Harga beli akhir atau last purchase 4.500.000. Harga jual adalah 5 juta. Selanjutnya kita klik Next. Masuk ke bagian services atau jasa. Kita masukkan informasi jasa yaitu S01 dengan nama servis besar. Harga jual adalah 200.000. Kemudian S02 servis kecil yaitu 100.000. Selanjutnya kita klik Next. Akan tampil informasi selamat Anda siap menggunakan Accurate. Kita klik Finish. Sampai di sini, kita masih harus memasukkan beberapa informasi agar Accurate benar-benar dapat kita gunakan. Beberapa informasi yang harus ditambahkan antara lain, yang pertama kita perlu melengkapi data informasi perusahaan. Caranya dari menu Setup,
atau persiapan, kemudian ke company info atau info perusahaan. Kita lengkapi informasi zip code atau kode pos, nomor telepon, fax number, dan negara. Kemudian pada bagian teks, kita lengkapi informasi yaitu registration number atau NPWP, kita isi dengan nomor NPWP perusahaan. Taxable company number, kita isi dengan nomor NPPKP-nya. Taxable company's date, kita isi dengan tanggal pengukuhan PKP. Lalu tipe, kita isi perdagangan. KLU, kita isi dengan kode lapangan usaha dari perusahaan kita. Selanjutnya, kita klik OK. Yang kedua, kita perlu tentukan akun penampung selisih nilai purchase order dan faktur pembelian. Kita masuk dari menu setup, kemudian ke preferences. Lalu pilih purchases. Lalu pada bagian default difference unbilled account, kita isi COGS. Masih di preferences, pada bagian taxation atau perpajakan, kita centang informasi code in invoice tax number dan number for each invoice. Pada bagian bawah kita isi rounded lower, kemudian di sampingnya kita isi 1. Kemudian klik OK. Yang ketiga adalah membuat syarat pembayaran atau termin. Caranya dari menu list atau daftar, kemudian ke others, lalu pilih terms. Di sini kita buat dua tipe termin yaitu COD dan net 30. Cara membuatnya cukup mudah, kita tinggal klik new, kemudian isi informasi if paid within, misalkan COD berarti kita isi 0, will get discount kita isi 0, net due in-nya kita isi 0. Untuk net 30, if paid within kita isi 0, will get discount kita isi 0, kemudian net due in-nya kita isi 30. Setelah kita selesai membuat termin, yang keempat adalah membuat kode pajak PPN. Caranya, dari menu list, kita masuk ke others, lalu pilih taxes. Kita klik new, lalu isi informasi nama, rate, kode, description, sales tax account, dan purchase tax account. Contohnya, seperti yang sudah kita buat, di sini nama adalah PPN, rate 10, kodenya adalah huruf T, description, pajak pertambahan nilai, sales tax account adalah PPN keluaran, purchase tax account adalah PPN masukan. Yang kelima, setelah kita membuat kode pajak, lengkapi informasi data pelanggan, pemasok, dan barang yang berkaitan dengan pajak. Caranya, kita masuk dari menu list, kemudian ke customer. Contoh, kita buka pelanggan Ecasel. Kita lengkapi informasi alamat, kemudian alamat pajak, kota, kemudian provinsi, kode pos, negara, nomor telepon, kontak person, email, dan webpage jika ada. Kemudian kita masuk ke bagian tab sales atau penjualan. Kita isi pada bagian teks 1 adalah pajak pertambahan nilai. Jika kita ada PPNBM, maka pada bagian teks 2 kita isi dengan PPNBM. Kemudian tax number kita lengkapi dengan NPWP dari customer. NPPKP kita isi dengan NPPKP dari customer. Tax type kita tentukan apakah customer bertipe pemungut PPN, bukan pemungut PPN, atau yang lainnya. Lakukan pengecekan ini untuk seluruh pelanggan yang ada di daftar pelanggan. Contohnya, Metrosel. Kita perlu cek juga untuk alamat, alamat pajak, kota, provinsi, dan juga kode pos. Negara, nomor telepon, kontak person, email, dan juga webpage. Kemudian pada bagian sales, juga kita perlu isi pada bagian teks 1. Tax number kita isi NPWP, kemudian di bawahnya kita isi dengan NPPKP. Tax type-nya juga perlu dilengkapi dengan tipe pajak dari pelanggan tersebut. Berikutnya adalah pemasok. Dari list,
kemudian vendors. Kita buka untuk vendor PT Samsung. Kita lengkapi informasi alamat, alamat pajak, kota, provinsi, dan juga kode pos, negara, nomor telepon, kontak person, email, dan webpage jika ada. Lalu, kita pindah ke bagian tab termin, lengkapi informasi teksis, yaitu teks 1 adalah pajak pertambahan nilai. Lalu pada vendors tax number, kita isi dengan NPWP dari vendor. PKP number, kita isi dengan NPPKP dari vendor tersebut. Pada bagian text type, kita isi informasi dari tipe pajak vendor tersebut. Misalkan impor BKP tidak berwujud, atau misalkan perolehan dalam negeri bukan pemungut PPN. Lakukan hal ini untuk seluruh pemasok yang ada di daftar pemasok. Misalkan PT Oppo, kita juga lengkapi datanya. Lalu pada bagian termin, kita lengkapi pajaknya dengan pajak pertambahan nilai. Vendor tax number dengan NPWP-nya, PKP dengan NPPKP-nya. Kemudian pada bagian text type, isi dengan informasi tipe pajak dari pemasok tersebut. Yang terakhir adalah informasi barang. Masuk dari menu list atau daftar, kemudian ke items. Kita perlu masukkan kode pajak pembelian dan penjualan pada daftar barang dan jasa kita. Contoh, misalkan Samsung Galaxy. Kita buka dengan cara double klik, kemudian masuk ke tab Sales atau Purchase, lalu kita isi di bagian Sales Tax Code dan Purchase Tax Code dengan kode pajak pertambahan nilai, yaitu huruf T. Lakukan hal ini untuk seluruh barang dan jasa yang ada di daftar barang dan jasa. Contohnya, Oppo Reno. Kita lengkapi Sales Tax Code dan juga Purchase Tax Code-nya. Lalu, pada bagian Service besar, kita juga lengkapi di bagian Sales Tax Code-nya dengan kode pajak PPN. Terakhir, di Service kecil, kita lengkapi juga di bagian Sales Tax Code-nya dengan kode T. Yang keenam, setelah kita mengisi informasi pajak pada pelanggan, pemasok, dan juga barang, kita tentukan penomoran pajak yang telah kita dapat dari DJP. Caranya, kita masuk dari menu list atau daftar, kemudian others atau lain-lain, kemudian masuk ke tax numbers. Kita tentukan, misalkan contoh, penomoran yang kita dapat dari DJP adalah dari nomor 900-21.07 kali 1 sampai dengan 900-21.06 kali 50. Pada bagian fix, kita isi dengan kode tahun atau informasi yang fix dari penomoran yang kita masukkan. Setelah itu, kita centang aktif untuk memastikan bahwa penomoran ini adalah penomoran yang akan digunakan. Selanjutnya, kita klik OK. Kemudian, informasi lainnya adalah diketahui bahwa saat perusahaan berdiri, Tuan Ripper ada memasukkan modal usaha sebesar 200 juta ke dalam perusahaan. Untuk mencatatnya, kita masuk dari menu General Ledger, kemudian ke Chart Account atau daftar akun. Kemudian kita cari akun modal, lalu kita double klik. Kita masukkan saldo awal modal Tuan Ripper, yaitu 200 juta. Kita masukkan pada field opening balance sebesar 200 juta. Kemudian kita klik OK. Apabila muncul warning seperti ini, kita tinggal klik OK. Terakhir, informasi yang perlu kita masukkan adalah informasi data saldo awal aktiva tetap. Diketahui bahwa Ripper Sale memiliki aktiva tetap berupa ruko satu lantai yang dibeli pada tanggal 1 Desember 2020 seharga 240 juta. Umur ekonomisnya 20 tahun
dengan metode penyusutan garis lurus. Kita harus membuat terlebih dahulu Fiscal Fixed Asset Type dari menu Fixed Asset. Caranya kita masuk dari menu Fixed Asset, kemudian pilih Fiscal Fixed Asset Type. Kita klik New, kemudian pada Fiscal Fixed Asset Type, kita isi dengan nama bangunan permanen. Fiscal Depreciation Method, kita isi Straight Line. Fiscal Estimated Life, kita isi 20 tahun. Kemudian klik OK. Berikutnya, setelah kita membuat Fiscal Fixed Asset Type, kita membuat Fixed Asset Type. Caranya masih sama dari menu Fixed Asset, kemudian kita pilih Fixed Asset Type. Kita klik New, kemudian pada Fixed Asset Type, kita isi misalkan adalah ruko. Fiscal Fixed Asset Type-nya kita isi bangunan permanen. Untuk informasi Fiscal Depreciation Method, Fiscal Estimated Life, dan juga Fiscal Depreciation Rate, otomatis Accurate akan isi. Selanjutnya kita klik OK. Berikutnya adalah memasukkan aktiva tetap ruko. Caranya masih dari menu Fixed Asset, kita klik New Fixed Asset. Kita tentukan untuk aset code adalah R-01. Asset type adalah ruko. Acquisition date-nya adalah 1 Desember 2020. Tanggal pakai 1 Desember 2020. Asset description adalah ruko 1 lantai. Quantity 1. Estimated life adalah 20 tahun. Depreciation method kita isi straight line. Asset account kita isi gedung. Accumulated depreciation account kita isi akumulasi penyusutan gedung. Kemudian depreciation expense account kita isi ke biaya penyusutan gedung. Untuk informasi intangible asset kita tidak perlu centang karena ruko merupakan aktiva tetap berwujud, bukan intangible. Fiscal fixed asset kita centang agar accurate juga menyusutkan secara perhitungan pajak. Lalu kita klik pada bagian tab expenditure atau pengeluaran. Lalu kita masukkan pada bagian account number adalah akun opening balance. Nilainya adalah 240 juta. Selanjutnya kita klik save and close. Setelah semua saldo awal sudah kita masukkan, sebelum kita mulai input transaksi, kita lakukan terlebih dahulu period end untuk bulan Desember 2020. Tujuannya untuk mendapatkan saldo awal dari akumulasi penyusutan apabila kita memiliki aktiva tetap. Caranya dari menu General Ledger, pilih period end. Kemudian tentukan untuk periodenya adalah Desember, tahunnya adalah 2020. Kemudian kita klik OK. Setelah muncul period end complete, kita klik OK. Kemudian kita buka kembali neraca per 31 Desember 2020. Caranya kita buka dari menu report, kemudian index to report, lalu pilih balance sheet. Atau kita juga bisa membuka dari menu General Ledger, kemudian pilih Financial Statement. Kita buka neraca per 31 Desember 2020. Misalkan kita buka dari Balance Sheet Parents Control. As of-nya kita ubah menjadi 31 Desember 2020. Kemudian klik OK. Kita perhatikan di sini masih ada nilai pada akun opening balance equity. Di Accurate, salah satu indikasi proses setup database sudah betul atau masih salah satunya adalah apakah masih ada nilai di akun opening balance equity. Nah, kita harus membalik nilai opening balance equity ini ke akun return earning atau laba ditahan. Caranya, dari menu General Ledger, kita pilih Journal Voucher.
Kita balik nilai 132 juta yang ada pada opening balance equity ke return earning per tanggal 31 Desember 2020. Kita masukkan tanggalnya adalah 31 Desember 2020. Description kita isi saldo awal return earning. Account number kita isi opening balance pada bagian debit sebesar 132 juta. Kemudian pada bagian kreditnya yaitu return earning. Selanjutnya kita klik save and close. Lalu kita refresh kembali laporan neracanya. Jika kita perhatikan sekarang, per tanggal 31 Desember 2020, sudah tidak ada nilai di akun opening balance equity, karena kita sudah balik ke akun return earning. Demikian materi pada video setup awal dengan persiapan basic. Pada video selanjutnya, kita akan membahas cara input transaksi di Accurate 5.